Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan masuk ke materi bab 2 yaitu sistem koordinat kartesius. Pada pembelajaran hari ini akan dibagi dua sesi. Kita akan masuk ke sesi yang pertama. Tapi langkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Nah, kita langsung masuk ke sesi yang pertama ya. Tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran sesi pertama, diharapkan siswa dapat menentukan posisi atau kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y menggunakan koordinat kartesius. Yang kedua, siswa dapat menentukan posisi atau kedudukan titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu yaitu A, B menggunakan koordinat kartesius. Nah, kita akan menggunakan papan catur sebagai sistem koordinat sederhana. Kebanyakan dari kita sudah tahu ya tentang permainan catur. Permainan catur pasti menggunakan papan catur, yaitu seperti gambar yang ada di layar. Nah, pada papan catur, arah mendatar atau horizontal dihuni oleh kotak A, B, C, D, E, F, G, dan H, seperti bagian bawah papan catur dan bagian atas papan catur. Terus, arah tegak atau vertikal dihuni oleh kotak bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, seperti pada gambar papan catur bagian kiri dan kanan. Pada permainan catur, ada 6 karakter yang berbeda, yaitu ada pion yang dilambangkan dengan P, benteng B, kuda K, menteri M, ratu Q, dan raja K. Masing-masing karakter mempunyai cara berjalan yang berbeda-beda. Cara menentukan letak suatu karakter dapat dilihat dari posisinya terhadap sumbu horizontal, yaitu yang huruf, dan sumbu vertikal, yaitu yang angka. Untuk menyebutkan posisi akhir suatu karakter, maka dinyatakan terlebih dahulu posisi horizontalnya, kemudian diikuti dengan posisi vertikalnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan papan catur sebagai media untuk kita belajar sistem koordinat sederhana. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar papan catur dan gambar koordinat sederhana. Kita akan menentukan posisi P1 dalam koordinat sederhana. Pertama, kita harus menentukan letak P1 pada koordinat mendatar, yaitu terletak di titik A. Dan letak P1 di koordinat tegak, yaitu 2. Maka, ada perpotongan antara garis A dan garis 2. Nah, maka P1 terletak di titik A,2. Selanjutnya kita akan mencari koordinat dari titik Q atau Queen, yaitu di koordinat mendatar ada di titik D dan di koordinat tegak ada di titik 1. Maka perpotongan dan letak Q yaitu D,1. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat masing-masing karakter yang ada di papan catur apabila diaplikasikan di sistem koordinat sederhana, maka P1 terletak di koordinat A,2, K1, B,1, V atau Queen di D,1, M2, F,1, B2H,1, dan P2H,2. Nah, jadi koordinat masing-masing karakter papan catur di samping adalah posisi pion 1, yaitu P1, A,2. Posisi kuda 1 atau K1 adalah K1, B,1. Nah, ini untuk penulisannya seperti ini ya. Terus untuk yang posisi ratu atau queen adalah Q, D,1. Posisi menteri 2 atau M2 adalah M2 dalam kurung F,1. Posisi benteng 2 atau B2 adalah B2 dalam kurung H,1 dan posisi pion 2 atau P2 adalah P2 dalam kurung H,2.
Sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Setelah kita belajar melalui media papan catur, sistem koordinat adalah cara untuk menentukan suatu titik pada bidang koordinat. Nah, kalau koordinat kartesius, yaitu koordinat terdiri dari absis atau sumbu X dan ordinat atau sumbu Y. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. Itu di tengah-tengah seharusnya ada titik 0 ya. Sistem koordinat. Sumbu X atau absis adalah garis bilangan yang posisinya mendatar atau horizontal. Nah, perhatikan gambar yang garis berwarna biru. Di situ ada tanda X, itu merupakan sumbu X atau absis. Semakin ke kanan, semakin besar dan nilainya positif. Nah, semakin kanan, maka nilainya akan semakin besar dan bernilai positif. Tuh, perhatikan gambar yang garis berwarna biru tua. Sedangkan semakin ke kiri, semakin kecil dan nilainya negatif. Perhatikan gambar garis biru tua, X bernilai negatif. Sumbu Y atau ordinat adalah garis bilangan yang posisinya tegak atau vertikal. Perhatikan garis yang tegak. Di sana juga terdapat tanda Z. Itu merupakan sumbu Y atau ordinat. Semakin ke atas, semakin besar dan nilainya positif. Perhatikan garis berwarna hijau. Di situ Y bernilai positif. Sedangkan semakin ke bawah, semakin kecil dan nilainya negatif. Perhatikan garis berwarna hijau, Y bernilai negatif dan nilainya semakin kecil. Titik 0 disebut pusat koordinat. Titik 0 yaitu titik perpotongan antara sumbu Z dan sumbu X, yaitu di tengah-tengah. Itu seharusnya ada titik 0 ya, tapi itu belum ada. Nah, suatu titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan dalam kurung X, Z. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian kuadran pada sistem koordinat. Daerah di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y disebut kuadran 1. Pada daerah ini nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Nah, situ ya, perhatikan tunjuk tangan. Kuadran 1, X bernilai positif dan Y bernilai positif. Daerah di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y disebut kuadran 2. Pada daerah ini nilai X-nya negatif sementara Y-nya positif. Perhatikan arah petunjuk tangan, X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Daerah di bawah sumbu X dan di kiri sumbu Y disebut kuadran 3. Pada daerah ini nilai X dan Y bernilai negatif. Perhatikan arah penunjuk tangan. Kuadran 3 bernilai X bernilai negatif dan Y juga bernilai negatif. Daerah di bawah sumbu X dan di kanan sumbu Y disebut kuadran 4. Pada daerah ini nilai X-nya positif, sedangkan nilai Y-nya negatif. Perhatikan arah petunjuk tangan. Di situ kuadran 4, X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang kalian amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar 2.2. Ada gambar di samping ya yang ada di layar. Coba kalian perhatikan. Nah, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dari gambar 2.2 dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Perhatikan titik A yaitu yang berada pada kuadran 1. Perhatikan. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Perhatikan gambar.
titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Dan yang terakhir titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, untuk lebih lengkapnya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ada pada tabel, yaitu dari A sampai H. Contoh nomor 1, titik A. Jarak ke sumbu X ada 6 satuan dan jarak ke sumbu Y ada 2 satuan. Maka koordinat dari titik A adalah 2,6. Karena titik A terletak di kuadran 1, maka nilai X dan Z sama-sama positif. Untuk yang C terletak 3 satuan ke sumbu X dan 4 satuan ke sumbu Y. Maka koordinat titik C adalah negatif 4,3 karena titik C terletak di kuadran 2, di mana nilai X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Ingat, untuk menulis letak dari koordinat titik yaitu X, Z. Ya, X, Z. Dan terus selanjutnya titik E. Titik E terletak di kuadran 3, yaitu 3 satuan dari sumbu X dan 3 satuan ke sumbu Y. Maka koordinat titik E yaitu negatif 3, negatif 3. Yang selanjutnya yang H, yaitu 6 satuan ke sumbu X dan 3 satuan ke sumbu Y. Maka H mempunyai koordinat titik 3, negatif 6 karena terletak di kuadran 4, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Agar kita lebih paham tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, kita akan bermain tentang koordinat dinah perkemahan. Posisi titik, ada titik hutan, pos 2, pos 1, perumahan, tanah lapang, teka-teki tersembunyi, tenda 1, 2, 3, 4, ada juga pasar, pos utama, pemakaman, kolam, dan juga pos 3. Bagaimana posisi atau kedudukan perumahan terhadap pos utama? Perhatikan perumahan terhadap pos utama. Bagaimana posisi kedudukan tanah lapang terhadap pos utama? Perhatikan tanah lapang terhadap pos utama. Terus bagaimana posisi kedudukan kolam terhadap pos utama? Bagaimana posisi atau kedudukan perumahan terhadap pasar? Perhatikan titik perumahan dan pasar. Terus bagaimana posisi kedudukan tanah lapang terhadap pasar? Perhatikan titik tanah lapang dan pasar. Dan yang terakhir, bagaimana posisi atau kedudukan kolam terhadap pasar? Perhatikan titik kolam dan pasar. Sekarang coba kita kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Yang pertama, letak perumahan terhadap pos utama. Jadi dari pos utama kita akan menuju perumahan, yaitu 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Perhatikan titik perumahan dan pos utama. Maka kedudukan perumahan terhadap pos utama yaitu 6,5. Soal nomor 2. Bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pos utama? Nah, maka letak tanah lapang dari pos utama yaitu 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Kedudukannya negatif 4,3. Selanjutnya kedudukan kolam terhadap pos utama yaitu 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Kedudukannya negatif 3, negatif 3. Selanjutnya, kedudukan perumahan terhadap pasar. Kita dari pasar akan menuju ke perumahan. Maka 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka kedudukan perumahan terhadap pasar yaitu 2,2. Selanjutnya, kedudukan tanah lapang terhadap pasar yaitu 8 satuan ke kiri. Maka kedudukannya negatif 8,0. Dan yang terakhir kedudukan kolam terhadap pasar yaitu 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Kedudukannya negatif 7, negatif 6. Jadi pos utama disebut
sebagai titik asal, yaitu titik 0,0, dan pasar disebut titik tertentu A, B. Nah, kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan lewat grup WA saat pembelajaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem koordinat kartesius kedua, yaitu kedudukan atau posisi garis terhadap sumbu koordinat. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menentukan posisi atau kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y menggunakan koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan posisi atau kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y menggunakan koordinat kartesius. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan posisi atau kedudukan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y menggunakan koordinat kartesius. Yang pertama, garis yang sejajar. Apa itu garis yang sejajar? Nah, perhatikan gambar. Ada 3 gambar. Yang pertama, ada 3 garis tegak. Yang kedua, ada 3 garis mendatar. Dan yang ketiga, ada 3 garis miring. Nah, dari 3 gambar itu dapat kita simpulkan 2 atau lebih garis dikatakan sejajar jika garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama, sehingga apabila diperpanjang tidak akan bertemu atau berpotongan. Jadi garisnya itu akan selalu berdampingan, tidak akan berpotongan apabila diteruskan. Selanjutnya, garis yang tegak lurus. Perhatikan gambar. 2 buah garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis tersebut saling berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sedangkan garis yang berpotongan, yaitu 2 buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut saling bertemu atau berpotongan pada suatu titik. Dan titik tersebut tidak harus membentuk sudut siku-siku. Garis yang sejajar dan tegak lurus dengan sumbu koordinat. Nah, perhatikan kedua gambar. Kita perhatikan gambar yang kiri, yang garis merah. Ada 4, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Y, yang bagian kanan adalah L1, L2, L3, dan L4. Selanjutnya, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah M1, M2, M3, dan M4. Yaitu garis berwarna merah sebelah kiri itu tegak lurus dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Sedangkan gambar yang sebelah kanan, garis yang tegak lurus dengan sumbu X yaitu L1, L2, L3, L4. Itu garis yang berwarna biru sebelah kanan itu tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Perhatikan gambar. Jika suatu garis tidak sejajar dengan sumbu koordinat, garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y karena posisi garis dan sumbu koordinat terletak dalam satu bidang datar. Jadi kalau ada garis tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, maka garis tersebut akan memotong di salah satu titik sumbu Y dan sumbu X. Itu sudah pasti. Nah, pada gambar di samping, garis N1 dan N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis N1 memotong sumbu X pada koordinat 1,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 2,0. Perhatikan gambar. Garis N2 memotong sumbu X pada koordinat negatif 1,0 dan memotong sumbu Z pada koordinat 2,0. Sedangkan hubungan garis N1 dan N2 yaitu saling berpotongan pada koordinat 2,0.
Nah, garis N1 melalui kuadran 1, 2, dan 4. Sedangkan garis N2 melalui kuadran 1, 2, dan 3. Garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Perhatikan gambar. Pada gambar tersebut ada dua garis yaitu N1 dan N2. Garis N1 dan N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan hubungan garis N1 dan N2 yaitu saling sejajar. Garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Perhatikan gambar. Ada dua garis N1 dan N2. Garis N1 dan N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan hubungan garis N1 dan N2 yaitu saling tegak lurus karena berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Contoh, gambarlah garis 1 yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Penyelesaian. Pertama, gambar titik A yaitu 3,-5. Perhatikan gambar. Sudah kita dapatkan titik A 3,-5. Langkah kedua, gambar garis K yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Yaitu sebagai berikut, perhatikan gambar. Nah, maka sudah selesai untuk penyelesaian contoh 1. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada garis lain yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, berapa banyak garis lain yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Nah, kesimpulannya, masih ada garis lain yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar pada sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y dengan jumlah tak hingga seperti gambar di atas. Jadi masih ada banyak garis yang melalui titik A dan tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Contoh 2. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6, dan C -5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Mari kita kerjakan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Nah, seperti gambar di samping. Jangan lupa untuk mengasih titik pusat yaitu 0,0. Langkah kedua, gambarlah titik A 3,2, B 3,-6, dan C -5,2 pada bidang koordinat kartesius. Perhatikan gambar. Titik A berada di kuadran 1, titik B berada di kuadran 4, dan titik C berada di kuadran 2. Di sini kita sudah dapatkan 3 titik pada koordinat kartesius. Kita masuk ke langkah 3, yaitu buatlah garis yang melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C seperti pada gambar di samping. Perhatikan gambar di samping. Melalui A dan B, melalui A dan C, dan yang terakhir melalui B dan C. Kesimpulan. Yang pertama, kedudukan garis yang melalui titik A dan B yaitu tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Perhatikan garis yang melalui titik A dan B yang berwarna hijau. Itu garisnya tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Yang kedua, kedudukan garis yang melalui titik A dan C, yaitu garis yang berwarna merah, yaitu sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Yang terakhir, kedudukan garis yang melalui titik B dan C yang berwarna kuning,
yaitu tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y, namun memotong sumbu X dan sumbu Y serta melalui kuadran 2, 3, dan 4. Sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila ada pertanyaan atau ada yang masih bingung tentang materi pada hari ini, bisa ditanyakan melalui WA Group. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan jangan lupa untuk meringkas dan selalu terapkan protokol kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.